Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin sebuah bisnis itu sukses luar biasa, sementara yang lain gitu-gitu aja? Jawabannya tuh bukan sekedar produk yang keren atau modal yang gede loh. Ada sesuatu yang lebih fundamental di baliknya, yaitu serangkaian karakteristik, pola pikir, dan sikap yang ternyata bisa kita pelajari. Dan yang paling penting, bisa kita kembangkan bareng-bareng. Coba deh, kita pikirin kebanyakan orang mikirnya modal itu nomor satu kan? Tapi faktanya gimana? Berapa banyak bisnis yang modalnya raksasa, tapi ujung-ujungnya gagal? Sebaliknya, berapa banyak cerita sukses yang mulainya cuma dari garasi rumah, sekarang mendunia? Ini bukti kalau fondasi yang sesungguhnya itu bukan apa yang ada di rekening bank, tapi apa yang ada di dalam kepala kita. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang paling dasar, yang jadi pusat kendali semuanya. Pola pikir, atau yang biasa kita sebut mindset. Anggap aja ini tuh kayak ruang kontrol utama seorang wirausahawan. Jadi mindset itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kayak cetak biru mental kita. Kumpulan keyakinan yang sadar nggak sadar ngebentuk cara kita bertindak, bersikap, dan ngelihat masa depan. Nah, buat seorang wirausaha, inilah sistem operasi yang ngejalanin setiap keputusan yang mereka ambil. Dan ngomong-ngomong soal wirausaha, makna katanya sendiri ternyata dalam banget loh. Wira itu artinya pahlawan, pemberani. Usaha ya kegiatan bisnis. Jadi kalau digabung, wirausahawan itu secara harfiah adalah pahlawan di dunia bisnis. Keren kan? Bukan cuma pedagang, tapi seorang pejuang. Dan yang seru, kalau kita lihat apa kata para ahli, kita nemuin benang merahnya. Peter Drucker bilang soal menciptakan yang baru dan beda. Zimmerer lebih ke kreativitas buat mencahin masalah. Terus Kazimir fokus ke berani ambil risiko. Ujung-ujungnya balik lagi ke 3 pilar yang sama. Inovasi, keberanian, dan solusi kreatif. Nah, ini dia nih, kita sampai di salah satu konsep yang paling krusial dalam psikologi kesuksesan, yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Perbedaan antara fixed mindset alias mindset tetap dan growth mindset atau mindset berkembang. Ini tuh kayak persimpangan jalan yang menentukan segalanya. Coba kita bedah ya. Mindset tetap itu suara di kepala yang bilang, aku emang nggak jago ngomong atau aku nggak punya bakat bisnis. Hasilnya, kita jadi takut dan menghindari tantangan. Sebaliknya, growth mindset percaya kalau semua kemampuan itu bisa dilatih. Ada tantangan? Wah, itu bukan tembok, tapi tangga buat belajar dan jadi lebih baik. Jadi, poin kuncinya di sini, wirausahawan sukses itu bukan dilahirkan, tapi mereka membentuk diri mereka sendiri. Oke, dari pola pikir yang luas tadi, sekarang kita coba zoom in ke sikap-sikap spesifik yang kelihatan sehari-hari. Kalau tadi mindset itu kita ibaratkan sistem operasinya, nah sikap ini adalah aplikasi yang kita jalankan setiap hari. Menurut Hendro, ada 8 sikap kunci. Coba deh perhatiin polanya. Ada yang soal visi, kayak berorientasi jauh ke depan. Ada yang soal mental baja, kayak nggak gentar sama pesaing dan pantang menyerah. Dan ada juga yang soal kemauan buat tumbuh, kayak selalu ingin tahu. Ini bukan sekedar daftar sifat baik ya, tapi ini adalah perangkat mental buat bertahan dan menang. Nah, disinilah kita bisa lihat gimana semua itu nyambung di dunia nyata. Karakter yang ada di dalam diri kita, itu pasti akan kelihatan dari perilaku kita di luar. Contohnya, kalau kamu punya kepercayaan diri yang kuat dari dalam, itu bakal kelihatan dari caramu bekerja dengan penuh keyakinan. Kalau kamu berorientasi pada hasil, kamu bakal otomatis berinisiatif tanpa perlu disuruh-suruh. Jadi, apa yang di dalam pasti keluar. Ya namanya juga usaha kan, perjalanan jadi wirausaha itu pasti nggak selamanya mulus. Nah, disinilah mentalitas buat menghadapi tantangan jadi pembeda utama antara mereka yang akhirnya berhenti di tengah jalan dan mereka yang terus maju. Ini nih mantranya para wirausahawan tangguh. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah pelajaran super berharga. Setiap kesalahan itu adalah data. Setiap kegagalan itu adalah umpan balik gratis yang bisa kita pakai buat memperbaiki strategi di putaran berikutnya. Salim Al-Idrus ngasih kita 5 pilar mentalitas yang kokoh banget. Ini kayak sebuah perjalanan. Pertama, kita harus tegar, ulet, dan optimis buat hadapi badai. Terus, kita pakai kreativitas dan inovasi buat cari jalan keluar. Tentu, ini butuh kerja keras dan pengelolaan sumber daya yang hemat dan cermat. Nah, kalau semua itu udah kuat, barulah kita punya fondasi untuk berani mengambil risiko yang terukur. Ini kayak baju zirah mentalnya seorang pebisnis. Nah, pas mindset yang benar dan sikap yang tangguh ini udah klop, disitulah keajaiban mulai terjadi. Seorang wirausahawan gak lagi cuma reaktif sama keadaan, tapi mereka mulai proaktif membentuk masa depan mereka sendiri.
Jadi, gimana cara mindset ini diubah jadi aksi nyata? Pertama, mereka aktif cari peluang, bukan nunggu indikasi. Kedua, mereka itu pembelajar seumur hidup. Persis kayak kata Steve Jobs, tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Ketiga, mereka punya visi besar sebagai pemandu. Dan yang terakhir, mereka siap dan berani gagal, karena mereka sadar itu bagian dari proses. Jadi intinya apa? Kesuksesan jangka panjang itu bukan soal punya satu kekuatan super, tapi ini soal kombinasi yang pas antara pola pikir yang terus berkembang, sikap yang positif, mentalitas yang tangguh, dan yang paling penting, semua itu harus diwujudkan dalam tindakan proaktif yang konsisten. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Dari semua karakteristik ini, pola pikir, sikap, atau mentalitas mana yang paling ingin kamu bangun dan perkuat dalam dirimu dimulai dari hari ini? Jawabannya ada di tanganmu.